Tapi sebenarnya sosok Hak Hatib Hussein ini sampai diberikan kelebihan oleh Allah, walaupun sebagiannya ada yang tipu-tipu, tapi sebagiannya ada yang benar. Berarti beliau itu memiliki suatu kelebihan ya, yang diberikan oleh Allah. Ya, memang. Tapi tidak semuanya. Tapi tidak semuanya ya. Ada rekayasa. Oh. Manusia ini mempunyai pengikut jutaan orang dan sangat terkenal di Pakistan. Manusia ini memiliki entah itu kekuatan atau sihir, hanya dengan tiupan dari manusia ini orang sakit langsung sembuh. Dan bisa menyembuhkan orang yang terkena santet seperti jarum dari keluar pergelangan tangan pasien, ada juga yang keluar gembok serta kuncinya. Dengan sekali tiupan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakallah, kembali lagi dengan Nuran. Baru-baru ini kalau kita buka TikTok sering keluar video ini. Siapakah orang ini bila kita baca komen-komen di netizen? Yang ingin tahu siapakah orang ini dan ingin tahu apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang ini? Jadi hari ini kita akan membahas siapakah beliau yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Indonesia. Orang ini bernama Hak Hatib Hussein, yang dilahirkan pada 6 Juni tahun 1979 di kota Pakistan. Dia sekarang seorang pemimpin sufi yang mengamalkan dari Qadariyah. Beliau juga terkenal secara meluas karena mengamalkan doa yaitu zikir dan doa-doa yang islami untuk penyembuhan orang lain. Dan diantaranya zikir ataupun kaidah yang digunakan yaitu dengan cara meniup. Dan ketika orang ini yang dia bawa bersama jamaahnya, beliau ini juga memiliki gelar yaitu penjaga tempat mulia yang bernama Balawara Syarif. Semua pengikut Balawara Syarif di seluruh dunia sangatlah banyak, yaitu tempatnya untuk pengetahuan semua balawan. Tempat yang mulia bagi mereka dan tempat untuk mengobati penyakit-penyakit yang terkena gangguan jin dan juga penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Sebab itulah banyak Tahu pasukan Dajjal sudah menyebar kemana-mana. Iya. Perang sudah terjadi di mana-mana. Iya. Saat ini Rusia dan Itu sudah Ukraina. tanda-tandanya. Astagfirullahaladzim. Tanda-tanda kecil saja. Sudah diadu domba sama pasukan Dajjal. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi masih banyak orang yang belum menyadari itu. Belum ya. Manusia masih berlomba-lomba dengan dunianya masing-masing. Iya, masih mementingkan diri sendiri ya. Astagfirullah, iya benar. datang untuk meminta penyembuhan kepada Hak Hatib Hussein ini sampai seperti tempat rumah sakit. Bedanya saja ia menggunakan kaidah yang lain dan pasien yang sakit bukan 100 orang, 200 orang, tetapi yang datang ribuan dan sampai para pasien mengantri panjang. Karena Hak Hatib Hussein ini memiliki kemampuan atau kelebihan di mana dia mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit gangguan jin ataupun masalah penyakit fisik biasa. Sehingga ada pasien yang sebelumnya belum bisa berjalan, tiba-tiba pasien tersebut bisa jalan kembali dengan tiupan orang ini. Aneh bin ajaib. Sahabat Nuran, semua banyak juga kejadian seperti mengeluarkan paku di lengannya sampai besi dan jarum keluar dari pergelangan tangan pasien dan ditunjukkan secara langsung kepada pengikutnya. Ada juga yang keluar gembok atau apalah itu serta kuncinya dari mulut pasiennya dengan hanya tiupan dan beberapa gerakan dari orang ini. Menyelamatkan nyawa manusia dan juga bukan manusia dan membantu mereka meringankan penderitaan para pasien yang dialaminya. Semua masyarakat yang berada di Pakistan dan juga di luar Pakistan berdatangan untuk mendapatkan bimbingan rohani menyelesaikan masalah sosial, menyelesaikan masalah rumah tangga dan segala masalah-masalahnya yang berkaitan dengan masalah dan penyakit belum bisa diselesaikan. Hatib ini sangat terkenal untuk menyembuhkan penyakit dan juga penyakit-penyakit yang di luar logika sekalipun yang tidak bisa diobati. Seperti gangguan saraf, penyakit-penyakit kanker kulit atau penyakit berat yang susah untuk disembuhkan. Yang mana pihak rumah sakit pun mengangkat tangan karena tidak ada obat.
tetapi Khatib Hussein bisa menyembuhkannya dengan semua masalah-masalah yang mereka dapati. Jadi kepercayaan kepada beliaunya sangatlah tinggi sebab orang yang sakit memerlukan pengobatan dan menginginkan kesembuhan yang sangat cepat. Di samping itu dia melakukan pengobatan. Sebenarnya dia pun memberi nasihat kepada pasiennya dengan yakin dan meletakkan kekuasaan dan kesembuhan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hanyalah sebagai perantara saja. Khatib Hussein ini juga mempunyai berjuta-juta pengikut di seluruh dunia, dan dia telah menyembuhkan lebih dari 30 juta orang secara bersemuka dalam tempo 15 tahun yang lalu. Beliau berkecimpung dalam bidang pengobatan lebih kurang 20 tahun dan memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga akan menjadi persoalan dan terdapat juga pengikutnya yang melebih-lebihkan dia. Sehingga ada yang menyebutkan dia sebagai wali Allah, imam akhir zaman, dan berbagai sebutan yang mereka berikan. Walaupun begitu, dia juga tidak terlepas dari golongan yang membencinya, sehingga terdapat juga tuduhan-tuduhan dan fitnah yang dia dapat. Wallahi wa billahi wa tillahi, this is not Islam. It has nothing to do with Islam, not with the Quran, not with Prophet Muhammad, not with the Sahaba. Di antaranya tuduhan mengambil keuntungan dengan agama dan sebagainya. Tuduhan itu timbul dari orang yang tidak senang dengan kehadirannya karena karisma dan pembawaannya yang dapat menarik perhatian banyak orang dan pengikutnya setiap hari makin bertambah. Tetapi dengan semua tuduhan-tuduhan tersebut, dia pun menjelaskan satu persatu dengan mengatakan bahwa dia tidak ada kepentingan yang dia lakukan cuma selain membantu orang lain. Banyak sekali dari media sosial membicarakan Khatib Hussein dengan kelebihan yang dia miliki. Mungkin juga teknik pembawaan atau cara dia yang unik. Selain itu, Khatib ini juga orang yang sering mengadakan sambutan Maulid Nabi. Dan dia salah satu seorang yang berani membuat maulid tanpa menghiraukan yang menegur orang-orang Arab yang tidak merayakan Maulid Nabi. Di sisi baiknya, di samping pengobatan yang dia lakukan, dia juga sering memberi makanan kepada pasien dan pengikutnya. Khatib ini orang besar dan terkenal di Pakistan, orang terhormat. Meskipun begitu, dia tidak luput dapat tuduhan yang keras, sehingga ada yang mengatakan apa yang dilakukan selama ini, apa yang dia buat bukanlah dari ajaran Islam. Yang itu orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, gerak Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Masa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Berjagat dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga sedulur Pada Masa Berjagat yang ada di seluruh Nusantara ini, di Hong Kong, di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, yang suka menonton video kami doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebarokahan rezeki yang berkah banyak dan bisa bersedekah. Insya Allah pada malam hari ini salah satu permintaan subscriber, ya, permintaan untuk membuat video tentang salah satu sosok tokoh ini yang ada di Pakistan. Beliau ini memiliki kemampuan yang di luar logika, pengobatan, sama halnya seperti kami juga di sini melakukan pengobatan, dan banyak yang
mengatakan bahwasanya beliau ini yang bernama, yang inisialnya ini ya Hak Hatib, itu ada namanya gitu. Nanti kita akan mencoba mengungkap, melihat dari sudut pandang gaibnya tentang sosok beliau ini sebenarnya siapa, kenapa beliau memiliki kemampuan di luar orang pada umumnya, bisa pengobatan hanya dengan tiupan hembusan nafas saja. Ini nanti kita coba sebenarnya beliau ini siapa dan siapa yang membantu beliau mengobati. Dan saya dengar beliau itu salah satu pemimpin di sana, jamaahnya banyak, salah satu zikir yang beliau pimpin itu. Nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaib terkait salah satu sosok ulama ini yang di Pakistan yang sangat sekarang banyak diperbincangkan ya. Insya Allah nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang beliau. Untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bang Degi udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya dan nirwana, bantu saya benteng itu pembedator yang saya sentuh. Jin fasik, iblis, setan, siluman, pasukan dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbantah. Dan hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya dan nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ruangan ini terbentengi radius 100. Tidak bisa tembus berlapis-lapis 9 lapis oleh cahaya dari sang yang nur cahaya dan nirwana. Sampai mediumisasi ini selesai, tidak ada efek pada orang dan orang-orang yang ada di sekitar sini. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib, satu saja sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang sosok tokoh ulama yang saya maksud yang ada di negara Pakistan yang bernama Hak Hatib Hussein, yang mengetahui itu, yang mengetahui beliau, mengetahui silsilah beliau. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator yang bisa menceritakan sosok ulama itu. Allah silakan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua energi hanya bisa menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Menyesuaikan dengan jasad dan rohani tubuh mediator Allah. Kita suaranya langsung terus bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang hadir? Yang pernah ada di sana. Yang pernah ada di sana? Yang pernah pertama kamu panggil juga. Oh, saya lupa. Banyak lupanya, mohon maaf sebelumnya. Sudah pernah bertemu dengan saya ya? Oh, satu kali di tanah Jawa Barat. Saya yang bersayap. Oh, yang bersayap. Iya. Cuman
saya lupa, bisa diingatkan saya siapa Anda? Tidak apa-apa, siapa tahu nanti saya ingat. Yang suka keliling di Arab. Oh iya, iya, Allah Akbar. Iya, saya ingat, pernah saya jadi ingat, Anda ditugaskan untuk mengelilingi dunia ini. Oh iya. Sosoknya seperti burung ya? Oh iya, Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi ya sekarang ya, dengan kondisi dan situasi yang tidak sama. Ada apa kamu memanggil saya? Mohon maaf sebelumnya jika Saya lagi bertugas. Oh Allah Akbar. Mohon maaf sebelumnya kalau saya selalu mengganggu Anda, selalu membuat repot Anda karena kebodohan saya, kekurangan saya, kadang jadi merepotkan Anda. Tapi Anda sudah diizinkan ke sini? Sudah? Alhamdulillah. Mungkin ada hubungannya kenapa Anda yang diizinkan ke sini. Karena kami ingin mengetahui tentang salah satu sosok manusia yang ada di Pakistan yang saya maksud. Iya, yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Beliau memiliki kemampuan di luar manusia biasa. Itu hanya dikasih kelebihan saja. Oh ya, dikasih kelebihan oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya beliau itu siapa? Apa ada hubungannya dengan? Karena banyak sekali yang menganggap bahwasanya beliau itu adalah pemimpin akhir zaman. Tidak. Oh, Pemimpin akhir zaman itu masih tersembunyi di suatu tempat. Tidak mungkin sama Allah dikeluarkan sekarang. Iya benar. Saya juga berpikir logikanya seperti itu, karena kalau sampai belum waktunya muncul akan membahayakan. Yang ada pasukan Dajjal mengejar terus. Iya benar. Allah Akbar, ya. Tidak mungkin pemimpin akhir zaman keluar sekarang, masih ada waktu. Untuk mempersiapkan semuanya. Iya. Jangan tertipu dengan tipuan-tipuan mereka sedang mengacaukan segalanya di dunia ini. Apakah hak Hatib Hussein ini ada tipuan-tipuan di belakang itu? Ya, memang ada tipu-tipuan Oh, astagfirullah. supaya mengacaukan segalanya. Tapi tadi Anda bilang itu Allah yang memberikan. Ya, tidak semuanya. Oh, tidak semuanya. Oh, astagfirullahaladzim. Allah. Hati-hati, manusia jangan tertipu. Iya. Apalagi sekarang banyak sekali yang datang ke tempat kami mengaku dirinya sebagai pemimpin akhir zaman. Itu saya kan kadang jadi tersenyum sendiri. Allahu Akbar, ya. Kalian tahu pasukan Dajjal sudah menyebar kemana-mana. Iya. Perang sudah terjadi di mana-mana. Iya. Saat ini Rusia dan Itu sudah Ukraina. tanda-tandanya. Astagfirullahaladzim. Tanda-tanda kecil saja. Sudah diadu domba sama pasukan Dajjal. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi masih banyak orang yang belum menyadari itu. Belum ya. Manusia masih berlomba-lomba dengan dunianya masing-masing. Iya, masih mementingkan diri sendiri ya. Astagfirullah, iya benar. Tapi sebenarnya sosok Hak Hatib Hussein ini sampai diberikan kelebihan oleh Allah, walaupun sebagiannya ada yang tipu-tipu, tapi sebagiannya ada yang benar. Berarti beliau itu memiliki suatu kelebihan ya, yang diberikan oleh Allah ya. Ya, memang. Tapi tidak semuanya. Tapi tidak semuanya ya. Ada rekayasa. Oh, Yang mengacau
Kamu jangan sebut-sebut Imam Mahdi. Kenapa? Beliau masih tersembunyi. Ya, itu pun yang menyembunyikan Allah. Ya, Dan keadaan manusia itu tidak tahu. Ya, Hanya Allah yang tahu. iya benar itu. Dan yang paling penting, apa yang harus manusia persiapkan saat beliau benar-benar dimunculkan oleh Allah? Karena saya dengar ada hadis bahwasanya saat beliau dimunculkan banyak yang menentang dan melawan. Ya, pasti. Karena tidak meyakini bahwasanya beliau kok seperti ini, Ya. tidak seperti yang diharapkan. Itu pasukan mereka sebagian sudah disusun jadi dibikin kacau semuanya. Banyak yang menentang, banyak juga Saat dimunculkan, mengharapkan. iya, iya. Bagaimana agar kita saat sosok yang asli benar-benar dimunculkan oleh Allah, bagaimana umat muslim mengetahui bahwasanya beliaulah yang harus diikuti? Bagaimana melihatnya dengan cara apa? Manusia itu cuma disuruh bertobat, dekat diri sama Allah. Benar, astagfirullah. Nanti Allah yang tahu semuanya. Iya. Siapa-siapa aja yang nanti mengikuti beliau. Berarti semuanya atas takdir Allah. Ya, Dengan cara manusia mendekatkan diri kepada Allah, ya, akan diberi petunjuk. ya, itu aja. Oh, ya, itu mungkin. Macam-macam. Iya, benar. Oh, Anda sedang menjalankan tugas ini? Oh, subhanallah. Ya, mohon maaf. Mungkin saya tidak bisa lama-lama juga. Anda sedang menjalankan tugas. Mohon maaf kalau saya selalu mengganggu Anda. Tidak. Oh, tapi apakah Anda punya saran atau pesan untuk kami sebelum Anda menjalankan tugas lagi? Kan tadi saya sudah bilang, mendekatkan diri saja sama Allah. Mendekatkan diri saja kepada Allah dengan cara bertobat. Ya, apa yang kalian percaya harus percaya. Kamu yakin dengan sakit yakin. Oh, iya, iya. Yang selama ini kamu jalankan harus benar-benar yakin 100%. Yakin 100%. Ya, jangan ada kebimbangan. Kamu harus itu benar, ya benar. Kamu itu salah, ya salah. Ya, harus mengakui dan menyadari itu. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak sopan dan salah dalam perkataan. Saya mohon maaf. Silakan Anda menjalankan tugas dan keluar dari jasad ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak cahaya di sini. Allah Akbar. Anda melihat cahaya? Ya. Cahaya yang berkilau-kilau. Apa? Anda melihat cahaya bisa dijelaskan kepada kami? Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu tidak perlu tahu. Cukup saya yang tahu. Oh, iya, iya. Iya, alhamdulillah. Semoga cahaya itu cahaya yang baik. Ya, terima kasih. Saya ucapkan. Dia tersenyum melihat cahaya. Cahayanya Mas Eki itu yang terpancar luar biasa, Masya Allah. Ada yang begitu jelas. Ada yang lebih jelas. Oh, ya semoga Eki cepat dapat jodoh ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sudah, itu saja. Terima kasih. Cahaya ini biar menjadi rahasia dulu ya. Tidak ini dijabarkan. Terima kasih. Tidak perlu saya jabarkan. Iya. Saya siapa ini? Iya, iya. Allahu Akbar. Anda suka bercanda juga ya? Kalau boleh tahu cerita Anda, tugas yang Anda jalankan saat ini, saat tadi waktu sebelum hadir ke sini sedang ada di mana? Saya memang di tanah Arab. Oh, astagfirullahaladzim, subhanallah. Di tanah Arab. Yang saya dengar terbaru dari tanah Arab, ini benar atau tidak?
ada banyak gurunya menghijau. Setelah itu banyak adat dan budaya barat sudah diresmikan di sana. Itu benar apa banyak berita omong kosong saja sih? Itu kenyataan yang ada. Astagfirullahaladzim. Yang seperti itu saya nanti akan bersedih. Ya. Itu kelakuan anak-anaknya. Allah Akbar. Wah, berarti benar ya, di sana sudah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sudah Tanda-tandanya sudah jelas. Iya. Allah Akbar, ini kalau seperti ini merinding semua. Jangan sebut lagi. Iya. Saya tidak tahan mendengarnya. Iya, ya sudah. Mohon maaf kalau pertanyaan tadi membuat Anda sedih. Ya, Saya hati-hati mohon maaf. kalian, jaga diri kalian baik-baik. Iya, tolong doakan kami agar kami istiqomah di dalam perjalanan ini. Silahkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu tidak membawa 9 dan 7 suku. Tidak terbawa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pada Allah istighfar. Allah 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 masuk sebenarnya sudah tidak normal sudah bisa komunikasi garam. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait video tadi percakapan kami dengan salah satu sosok jin yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjahya Nirwana. Dulu pernah bertemu dengan saya, cuman saya tuh kadang lupa ya. Oh, saya ingat saat dia tugasnya apa, saya baru ingat. Dan beliau menceritakan bahwasanya sosok yang saya tanyakan tadi itu adalah sebagian memang benar ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian ada rekayasa ya. Walau a'lam bishawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini bukan dalam arti membuka kesalahan seseorang atau menjatuhkan suatu organisasi, tidak. Ini hanya dari sudut pandang gaib terkait fenomena ataupun sosok-sosok yang diungkap secara gaib dari sudut pandang gaib. Dan yang paling mengejutkan tentang kabar di tanah suci yang tanahnya menghijau dan budaya barat sudah diresmikan di sana. Tadi sempat beliau mengatakan sedih, itu kenyataan dan sedih, pertandanya sudah nyata, itu pesan beliau. Jadi untuk sedulur para sahabat jagat, dicermati lagi dan kalian untuk mempersiapkan diri bertobat kepada Allah jalan satu-satunya. Jadi bertobat itu tidak harus menunggu kita punya banyak dosa, tidak. Bertobat itu secepatnya, punya dosa ataupun tidak, ya lebih baiknya bertobat. Allah akan menuntun orang yang bertobat kepada jalan yang kebenaran. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh sosok pemimpin akhir zaman yang banyak diyakini oleh para ulama, para ahli hadis, ahli tafsir mengatakan beliau sudah muncul di dunia ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.